Pemirsa, kembali lagi kita di program Bio Talk Show dan tentunya juga masih bersama saya Armen Nasri dan juga Bapak Insinyur Basri Abakar MSI. Di mana kita juga masih berbincang-bincang dan juga membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan juga dalam persiapan dan tentunya dalam rangka menyukseskan PENAS KTNA 2017 yang akan dibuka pada tanggal 6 pada hari Sabtu mendatang, Pak ya. Iya. Nah, jadi Pak yang tentunya juga mungkin dari kita mendengar pemberitaan gitu ya, di mana juga karena ini merupakan pekan nasional atau juga event nasional. Nah, apa benar ini Pak dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi akan membuka KTNA pada tanggal 6 Mei nanti? Ya, informasi terkini Ya, memang insya Allah Bapak Presiden akan datang langsung ya, untuk melakukan acara seremoni pembukaan di Stadion Harapan Mangsa Long Raya. Jadi memang ini agenda ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan menurut informasi tahun 2016 yang lalu Bapak Gubernur kita sudah melobi, iya. sudah melakukan pendekatan-pendekatan agar yang melakukan pembukaan pada PENAS ini adalah Bapak Presiden. Ya, tapi hari ini sudah dapat kabar terbaru tadi, sudah Bapak Gubernur juga sudah ke Jakarta dan itu sudah bisa dipastikan bahwa RI1 akan membuka acara resmi antara PENAS. Iya benar. Ya. Nah jadi untuk seperti Bapak bilang tadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk bisa untuk menjadi tuan rumah gitu ya sebagai penyelenggara dari Pekan Nasional KTNA ini itu memang mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang kita melihat tidak gampang gitu Pak ya. Jadi persiapannya aja tuh sudah dari 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah jadi kenapa nih yang akhirnya Aceh terpilih gitu, menjadi pelaksanaan dari PENAS KTNA 2017 ini yang ke-15 Pak ya. Ya. Nah itu mungkin bisa di-share sedikit ini bagaimana perjuangannya atau kenapa gitu mungkin dari pihak Bapak sebagai orang yang terlibat gitu dalam melobi untuk bisa mendapatkan Aceh sebagai tuan rumah. Ya, untuk mendapatkan tuan rumah ini sebenarnya tidak gampang. Iya benar. Jadi perjuangannya sudah beberapa kali PENAS sebelumnya. Oh iya. Kebetulan ini kan acara KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Kalau kita kan di pemerintahannya. Jadi waktu itu kita mendengar bahwa waktu PENAS sebelumnya, baik itu sebelum di Malang adalah itu di Kalimantan Timur, ya itu sudah ada rembuk-rembuk utama seluruh kontak tani seluruh Indonesia untuk meminta Aceh sebagai tuan rumah. Tapi waktu itu masih kalah gitu dengan Malang. Nah waktu di Malang juga dilakukan juga lobby-lobby, pendekatan meyakinkan peserta seluruh Indonesia bahwa 2017 nanti waktu itu 2014 dulu kami Aceh sudah siap gitu. Jadi waktu itu Mama Bapak Sekda yang mewakili pemerintah Aceh memang hadir pada saat itu. Dia menambah meyakinkan forum rembuk waktu itu. Jadi waktu itu di voting dan semua kontingen provinsi lain sepakat Aceh sebagai tuan rumah. Nah ini historisnya panjang dan memang orang menjadi penasaran dengan Aceh. Iya benar. Ya, jadi pasca konflik, pasca gempa bumi, pasca tsunami. Benar. Jadi masyarakat luar Aceh ini bertanya-tanya bagaimana Aceh pada saat ini. Tentu didengar dari media sudah berkembang, sudah aman, sudah nyaman. Jadi mereka ingin membuktikan sendiri. Ternyata memang kita doakan waktu PENAS juga akan aman sejahtera gitu. Iya benar. Nah, jadi ini sangat membantu sekali tentu juga untuk bisa menciptakan citra kalau pertanian di Aceh itu juga bagus gitu Pak ya, dan pasti juga itu sangat berpotensi supaya juga kita lebih maju lagi tentunya dalam bidang pertanian. Nah jadi untuk tema PENAS ini sendiri gitu Pak ya, nah itu memantapkan kelembagaan tani nelayan sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani nelayan Indonesia. Itu terbentuknya dari tema itu atas dasar apa gitu Pak, dan bagaimana proses ini untuk menentukan temanya? Ya, itu temanya itu disepakati juga di tingkat pusat. Di tingkat pusat Jadi itu membawa juga kearifan lokal. Jadi apa yang telah dilakukan oleh KTNA sebelumnya ingin dirangkum dalam sebuah tema besar, tema di mana itu ada bagaimana KTNA ini bisa masuk dan mendapat dukungan daripada pemerintah. Intinya bagaimana untuk ketahanan pangan, kesejahteraan petani. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana upaya apapun yang kita lakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh swasta, baik oleh organisasi apapun, adalah bagaimana kita ada tujuan goal yang ingin kita capai adalah kesejahteraan petani. Inilah yang melandasi
bagaimana terbentuk lahir sebuah tema besar itu. Nah, untuk Geltek juga ada tema. Nah, digelar teknologi yang kita menjadi tanggung jawab bidang 4, itu temanya adalah pemanfaatan lahan suboptimal berbasis bioindustri ya untuk kemandirian pangan dan energi. Nah, jadi ini kenapa kita anggap lahan suboptimal? Iya, suboptimal. Nah, suboptimal itu dicirikan oleh di mana lahan-lahan yang tidak subur. Iya, benar. Ya, misalnya seperti lahan gambut, lahan rawa itu tergolong suboptimal. Nah, di belakang stadion itu juga seperti itu. Ada kadar tanahnya asin, kemudian pH-nya rendah. Nah, gitu. Jadi susah sekali kalau kita ingin bercocok tanam di lahan-lahan itu. Jadi butuh teknologi. Benar. Nah, inilah sentuhan teknologi inovasi itu yang dibutuhkan. Nah, inilah yang kita perkenalkan nanti. Di lahan 10 hektar nanti, gimana tema itu bisa mengena gitu. Iya, nah, bisa langsung mendapat sosialisasi langsung gitu ya sama petani apalagi juga yang mempunyai permasalahan seperti itu. Nah, terus kalau untuk ini sendiri Pak, gerakan tanam cabai ya. Nah, itu juga merupakan salah satu program dari KTNA ini. Nah, mungkin alasannya buat pemirsa dua juga ingin tahu gitu, apakah karena di Aceh gitu khususnya yang mempunyai produksi atau juga panen cabai terbesar. Nah, kenapa itu ada dimasukkan juga gitu dalam program KTNA ini gitu, gerakan tanam ya, cabai. Begini, saya ingin luruskan bahwa Gertam Cabai atau gerakan tanam cabai itu merupakan program Kementerian Pertanian sebenarnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai organisasi, termasuk mungkin Badan Litbang Pertanian, atasan kami gitu ya, pimpinan tertinggi kami. Nah, di tingkat provinsi mungkin ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, dan kami juga menyalurkan bibit cabai itu melalui sejumlah organisasi wanita yang ada di Aceh. Nah, ini jadi program ini lahir waktu beberapa bulan yang lalu itu, di mana harga cabai itu sangat pedas begitu ya, sangat melambung tinggi, bahkan di luar Aceh itu kita dengar sampai 100.000 lebih, apalagi cabai rawit. Jadi ini yang membuat satu ide bagaimana itu di lahan-lahan pekarangan itu bisa dimanfaatkan untuk menanam cabai atau tanaman sayuran lainnya, sehingga ibu-ibu itu tidak mengeluh dengan harga tinggi cabai. Tapi ternyata hari ini sudah normal, harga cabai udah 20.000 normal. Jadi ini mungkin tidak hanya itu, mungkin pemerintah memikirkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan. Boleh jadi itu adalah ulah daripada spekulan, ya. Ada segelintir oknum-oknum tertentu yang ingin mengacaukan tingkat pemasaran atau harga suatu komoditas, sehingga meresahkan masyarakat. Nah, itu. Jadi intinya pada hari ini harga cabai sudah normal, tidak lagi tinggi seperti 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Nah, jadi itu juga salah satu solusi yang tepat gitu Pak ya. Jadi dengan memanfaatkan halaman begitu di belakang ataupun di depan, tanah kosong. Benar. Nah, itu juga sangat membantu tentu juga dalam membuat sebuah penghematan gitu dalam keluarga. Nah, terus ini yang membuat saya penasaran juga nih Pak, untuk event yang ini juga atau juga Pekan Nasional KTNA ini. Nah, itu untuk masyarakat umum gitu yang tidak terlibat sebagai peserta, apakah mereka bisa mendapatkan akses gitu untuk masuk gitu, untuk melihat pameran atau segala macam, mungkin pamer itu seperti apa? Ini memang pemerintah menyediakan dana yang cukup besar untuk sebuah event ini, adalah untuk disajikan untuk masyarakat sebenarnya, untuk petani, untuk nelayan. Jadi silakan aja. Ini event yang luar biasa manfaatnya dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi dia sangat diharapkan, makanya perlu publikasi udah beberapa bulan yang lalu di radio, di elektronik dan sebagainya, di media cetak. Bagaimana event itu dipublikasikan sehingga nanti masyarakat berduyun-duyun datang melihat. Nah, apalagi pameran, ada sejauh mana progres yang telah dicapai di bidang pertanian tentunya. Nah, ini ya. Jadi nggak diambil tiket. Nah jadi mereka juga bisa ikut gitu untuk misalnya melihat penyuluhan kah ataupun mungkin pameran-pameran ditampilkan gitu ya. Produk-produk pertanian, hasil-hasil ini macam-macam, untuk bagaimana nanti diskusi di lapangan petaninya. Ini kalau masyarakat ini tanamannya cabai itu mungkin apa yang dipupuk, dosisnya, jadi bisa bertanya di lapangan nanti. Karena mereka juga membawa
apa namanya produk gitu ya. Nah, Iya. misalnya mungkin ini hasil cangkokan ini ataupun dari proses teknologi, dan itu juga sangat membuat memberikan inspirasi dan juga referensi untuk para petani di Aceh gitu. Oke, nah pemirsa, semakin seru, dan pastinya juga pemirsa di rumah juga banyak yang ingin juga mungkin mengetahui gitu ya tentang pelaksanaan dari Penas KTNA ini, dan pastinya juga kita akan sama-sama sharing di sini masih bersama saya Armin Nasri dan juga Bapak Insinyur Basri Abakar MSI yang merupakan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau juga BPTP Bangtan Aceh. Kita akan kembali lagi setelah pariwara.